Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wa kafa, salamun ala ibadihi allazina istafa. Allahumma ya hayy ya qayyum ya man yaqul lisyai'in kun fayakun. Awin asma'kal husna wa kalimatikal tammat wa da'watikal mustajabat. Bisirri la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl ay ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Kurang lebih ini ada di surat Az-Zumar, ayatnya saya lupa. Cuman yang saya ingat adalah di setiap surat yang memiliki ayat berkata kul, ya seperti trikul ya, ada Al-Ikhlas, kemudian ada Al-Falaq, ada An-Nas, selalu mengartikan katakanlah. Nah, jadi apabila ada perintah katakanlah, maka bisa kita artikan bahwa beritahulah orang, semangatilah ia, dan seterusnya. Sebelum kita membuka apa yang menjadi ikhtiar dalam upaya saling kangen ini, di kalau kuliah 7 menit enggak juga, karena saya juga masih belajar gitu ya. Intinya kita mempersiapkan momen di mana Ramadan ini entah akan menjadi puasa yang beneran, karena unpredictable, yang kita tidak bisa memprediksi sesuatu yang apakah zaman ini akan membawa kita kepada puasa seterusnya. Puasa adalah keadaan-keadaan yang kita tidak bisa prediksi, atau hal-hal lainnya yang dimana akhirnya kita hanya bisa bersiap. Dan cara satu-satunya yang paling indah untuk mempersiapkan itu semua adalah dengan cara bagaimana kita menjalin kemesraan dengan pencipta kita, yang segala sesuatu hal yang tampak berasal daripada yang tidak tampak, yang zatnya kita tidak lihat, kemudian wujudnya juga kita tidak tahu seperti apa rupa Tuhan dan seterusnya. Tetapi yang jelas, mengapa saya mencintai ayat ini sejak saya masih bersekolah dulu, dimana sekolah saya dan istri sama, cuman saya out duluannya ya, karena ingin melanjutkan di Lombok, walaupun jalannya harus karena dikeluarkan. Itu nggak jadi soal sih. Tetapi yang jelas, dalam arti ayat tadi yang berawali kul, atau katakanlah kul ya ibadillazi, katakanlah kepada ibad itu abid, kepada hamba dan seterusnya, bahwa jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Mengawali tahun ini di minggu kedua, sekarang udah masuk di minggu kedua bulan Januari. Semoga kawan-kawan tetap semangat, jangan mengingat apa yang menjadi ayat itu, yang bisa dilihat di tarjamahnya di bawah ini, dimana kita bisa sama-sama merenungi bahwa pengampunan Allah itu lebih besar ketimbang marahnya. Dan jangan pernah berputus asa dari rahmatnya, karena kita tidak pernah tahu, hanya karena
hati yang ikhlas, seorang pelacur yang kita anggap tanda kutip memiliki sesuatu yang dilakukan penuh dengan kehinaan dan keputusasaan dari konteks rahmat, Allah justru memberikan balasan surga atas niat baiknya hanya karena lantaran dan seterusnya itu diangkat derajatnya dan memasukkan ia di tempat yang baik. Kemudian ada hal-hal yang memang perlu kita renungi terhadap rahasia penciptaan, di mana kita ini akhirnya harus mengakui bahwa hal-hal ini tidak lepas daripada aturan-aturan main ya. Kalau istilah Jawanya itu ada sedulur papat limo pancel, di mana kesadaran diri terhadap pengawasan malaikat yang melekat dalam diri kita, yang mencatat segala sesuatu hal yang berkait sama kita. Yang rekaman ini saja nih, ini rekaman dunia namanya ya. Kita bicara konteks dalam rewind CCTV, yang dimana segala kenangan-kenangan kita, baik indah tak indah, sadar atau tidak sadar dan seterusnya, itu akan rewind, akan diulang lagi oleh Gusti Allah untuk mengingatkan kepada kita perihal amal baik amal buruk. Akhirnya dunia ini perlu keseimbangan. Kita akan senang ketika merasa hati kita memiliki frekuensi kebaikan. Tentunya frekuensi itu akan berjumpa atau bertemu dengan satu frekuensi yang sama, baik mencintai kebaikan, begitupun sebaliknya. Namun segala hal itu memerlukan proses, di mana 3 dimensi yang akhirnya membesarkan tentang keyakinan kepada pengampunan atau penolakan atas hal-hal yang membelenggu kita, menjebak kita. Jebakan itu adalah membuat kita mudah masuk lalu susah keluar ya. Tentang stigma atau persepsi, di mana kita udahlah, sudah terlanjur berdosa, tempat saya di neraka aja. Rasanya saya nggak yakin diri saya akan diangkat sama Gusti Allah derajatnya, diperbaiki hidupnya dan seterusnya. Udahlah, saya begini aja, toh lagi pula saya akan masuk neraka dan seterusnya. Neraka itu nggak cuma di akhirat ya, tetapi neraka itu ketika kita memiliki hati yang penat, sumpah, panas dan seterusnya, itu adalah neraka buat kita sebenarnya. Dan rasa nyaman, tenang, atau nafsul mutmainnah, itu adalah wujud daripada visual dunia yang akan kita terima nanti terhadap balasan amal baik atau amal buruk itu tadi. Artinya frekuensi yang sama dalam dimensi yang memiliki proses panjang, yakni orang yang awalnya buruk akhirnya baik, itu disebut beruntung. Kemudian orang yang awalnya baik akhirnya buruk, itu disebut merugi. Dan dari awal hingga akhir itu buruk, itu namanya celaka. Nah, dinamika proses kehidupan ini harus kita benar-benar manfaatkan, kita benar-benar gunakan. Dan kesadaran ini pula yang harus membawa kita setidak-tidaknya meresapi ayat itu tadi tentang jangan pernah berputus asa
apapun kondisi kita hari ini. Kemudian dalam konteks mencari nafkah misalnya, atau dalam konteks profesi, segala hal yang datang kemudian pergi, yang kita dititipi lalu hilang dan seterusnya, jangan pernah kita lupakan bahwa miliknya adalah miliknya, kita cuman dititipi. Dan semoga Allah memberikan kita kesehatan, keamanan, rasa tenang, dan husnul khotimah, akhir yang baik, yang dimana ketika kita memiliki tanggung jawab, hutang piutang segala macam, itu bisa kita bayarkan kepada orang yang bersangkutan, dan kita saling mendoakan untuk menguatkan diri ini, mental ini menjadi mental yang lebih kuat, ya, sebagaimana apa yang diharapkan oleh para pendahulu kita dengan mewujudkan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa nomor 1, badan nomor 2. Karena apa? Jiwa mengandung nafas, jasad menjadi mayit, nafas memuji Allah. Ketika kita sudah terpenuhi hatinya dengan puji-pujian, dengan kesadaran terhadap energi ilahi yang menciptakan alam semesta ini, maka mental kita akan kuat, karena kita meyakini kita berasal dari Allah, min Allah, menuju kepada Allah, ilallah. Dan selama kita menjalani kehidupan ini, billah bersama Allah. Dan orang-orang yang bersama Allah tidak pernah khawatir, gelisah, cemas, dan seterusnya, karena mental kita terlatih. Demikian untuk episode kita kali ini. Untuk temanya saya berikan nama tahadu-tahabu, saling memberi, saling menerima. Untuk menyambut Ramadan, kita saling mengingatkan, saling mendoakan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang beruntung dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.